Alhamdulillah, di dalam mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah, kita masih berada di pembahasan tentang tafakkur. Dan terakhir yang kita bahas adalah perlunya bagi kita untuk bertafakkur tentang keadaan kita hidup di dunia ini. Perlu bagi kita untuk bertafakkur bahwasanya dunia ini adalah tempat singgahan saja, bukan tempat kita untuk bermukim. Perlu kita untuk memikirkan hal tersebut dan perlu kita tanamkan di dalam hati kita bahwasanya semua kita akan meninggalkan dunia ini, semua tanpa terkecuali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Firman Allah di dalam Al-Quran, semua yang bernyawa pasti mereka akan merasakan kematian. Semuanya akan meninggalkan dunia ini. Maka dari itu jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia sehingga kita melalaikan urusan akhirat. Mencari kehidupan dunia boleh, mencari karir di dunia boleh, tetapi jangan sampai semua itu melalaikan kita kepada urusan yang lebih penting, yaitu urusan akhirat. Kenapa? Karena akhirat adalah tempat kita untuk bermukim. Di akhirat itulah tempat kita yang sebenar-benarnya. Akhirat adalah titik terakhirnya kita sebagai hamba di dalam menjalankan proses kehidupan ini. Pertama, kita berada di alam arwah. Semuanya berada di alam arwah. Kemudian berpindah ke alam rahim. Setelah itu sekarang kita berada di alam dunia. Setelah alam dunia kita akan berpindah ke alam barzakh. Setelah barzakh kita akan berpindah ke alam akhirat. Ini merupakan 5 tahapan yang kita lalui di dalam kehidupan ini, Pak. Kehidupan secara umum, bukan hanya kehidupan dunia. Alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Finishnya kita itu di alam akhirat. Kita sekarang berada di alam yang ketiga ini, alam dunia. Masih ada alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam kuburan. Banyak daripada keluarga-keluarga kita yang dulu duduk sama kita, yang dulu sholat satu shaf sama kita, tapi sekarang mereka udah berada di alam barzakh. Kita tinggal nunggu antrian. Nah, setelah alam barzakh masih ada alam akhirat. Kapan alam akhirat itu dimulai? Ketika terjadi kiamat. Di situ alam akhirat dimulai. Nah, maka titik terakhir kita hidup adalah akhirat. Di situ semua kita akan kembali ke akhirat. Dan di situ kita akan tinggal selama-lamanya, Pak. Nah, dunia ini sementara cuman, Pak, ya. Akhirat selama-lamanya. Nah, ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, anaknya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya anak namanya Abdullah. Beliau ini bercerita, kata beliau, satu ketika pundakku ini pernah ditepuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi Muhammad, setelah menepuk pundakku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kata Rasulullah, wahai Abdullah, kata Nabi Muhammad, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing. Jadilah kamu tinggal di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti musafir yang sedang lewat di suatu kampung. Kalau kita hidup di dunia, kata Rasulullah, jadi orang yang asing ataupun jadi seperti orang yang musafir yang sedang lewat di suatu kampung. Karena kalau seseorang merasa dirinya asing di suatu tempat, kita merasa asing di suatu tempat, atau kita hanya lewat di satu kampung, maka kita tidak akan menyiapkan sesuatu kecuali seperlunya saja. Betul atau enggak, Pak?
Misalnya kita sekarang berada di Jakarta, rumahnya kita di Pontianak, di Jakarta kita cuman singgah saja sebentar. Maka tidak mungkin kita menyiapkan sesuatu yang berlebihan. Kita akan tinggal di Jakarta 3 hari. Tidak mungkin dalam waktu 3 hari itu kita mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli motor, mau beli pakaian yang banyak untuk dipakai di sana, kan tidak mungkin. Karena kita tahu di sana kita hanya singgah dan kita akan kembali ke tempat asal kita. Kita akan kembali tempat di mana kita akan tinggal di situ dengan jangka waktu yang lama. Ini pesan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abdullah bin Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu dunia ini seperti orang yang asing. Aw abiru sabil, ataupun seperti orang yang musafir yang lewat di suatu kampung. Nah, terkadang kita ini mengadakan tur ziarah ke makam para wali-wali yang ada di sekitar Pontianak. Ya kan Pak? Alhamdulillah kita di Pontianak ada makam wali. Ada makam Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Ada makam Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Qadri. Ada makam Kiai Fathul Bari Ismail. Ada makam Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Qadri di Mempawah. Ada makam Habib Muhsin di Singkawang. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada makam kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri kita. Dan terkadang ada di antara kita yang mau berziarah ke makam-makam mereka, berziarah ke makam para wali, ya kan? Berziarah, datang ke makamnya Habib Saleh, habis itu ke Batul Ayang, habis itu ke Kiai Fathul Bari, habis itu ke mana? Ke Habib Husain di Mempawah, habis itu ke Habib Muhsin di Singkawang, habis itu mungkin ke pantai, refreshing, ya kan? Biasanya ada sebagian kita seperti itu. Naam. Kalau seandainya ketika kita mengadakan tur ziarah wali di sekitar Pontianak, di sekitar daerah Pontianak, lalu pas sampai di Mempawah nih misalnya Pak, tahu Mempawah kan? Semuanya pasti tahu nih. Pas sampai di Mempawah kita istirahat sebentar, habisnya kita istirahat sebentar. Berapa menit istirahatnya? Katakanlah 20 menit. Istirahatlah sebentar. Habis ini kita akan melanjutkan perjalanan mau ke Singkawang, habis itu mau balik lagi ke rumah. Habis selesai semua rute turan kita akan pulang. Naam. Singgah dulu di Mempawah. Lalu ada kawan kita yang satu rombongan ketika singgah di Mempawah malah dia nyewa hotel, Pak. Nyewa hotel untuk 1 hari. Dengan harga yang cukup mahal, anggap ya 500.000 1 hari 24 jam. Padahal dia diam di Mempawah hanya sekitar 20 menit. Tapi dia mau nyewa hotel. Lalu kira-kira apa tanggapan kita tentang orang ini, Pak? Pintar atau kurang pintar? Bahasa kasarnya bodoh. Ya kan? Pintar atau bodoh? Bodoh kan? Bodoh. Uang 500.000 karena dia habiskan untuk menyewa hotel selama sehari semalam untuk istirahat cuma 20 menit di situ. Padahal uang 500.000 itu mungkin dia belikan oleh-oleh untuk orang rumah, belikan oleh-oleh untuk istri, untuk anak, mungkin. Tapi dia habiskan secara cuma-cuma dengan menyewa hotel yang dia tidak bakal duduk di situ dengan lama. Hanya 20 menit, setelah itu dia akan berjalan, melanjutkan perjalanannya. Naam, maka kata kita ini akalnya kurang. Ini kurang cerdas mengelola bekal yang dia bawa, mengelola uang yang dia punya. Karena dia singgah di satu tempat tapi malah terlena dengan keadaan di situ. Lihat hotelnya bagus, Masya Allah, fasilitasnya ada kolam renangnya, ada ininya, lalu dia nyewa di situ. Padahal cuman 20 menit. Naam. Begitu juga dengan keadaan kita di dunia ini, Pak. Sama dengan keadaan kita di dunia. Karena kata Rasulullah SAW itu, kita di dunia ini adalah orang yang asing.
Bukan tempat tinggal kita di sini. Kita orang asing di dunia ini, Pak. Tempat kita itu nanti adalah di akhirat. Ataupun kita adalah seorang musafir yang hanya lewat di satu kampung. Kita tadi udah lewat di alam arwah, udah lewat di alam rahim. Sekarang kita berada di alam dunia dan kita akan berlalu juga hingga sebentar aja. Singgah sebentar saja di dunia, dan dunia ini kita bersinggah untuk mencari perbekalan dalam menghadapi alam-alam berikutnya. Nasib kita di alam berikutnya tergantung daripada perbekalan yang kita bawa di dunia ini. Maka dari itu kata ulama, dunia ini waktunya sebentar, tapi sangat menentukan. Waktunya sebentar. A'maru ummati baina sab'in wa sittin, kata Rasulullah. Umur umatku ini hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Tapi ini sangat menentukan. Momen-momen sangat menentukan adalah momen-momen ketika kita berada di dunia. Kalau selama kita berada di dunia mampu menyiapkan perbekalan yang banyak dan cukup untuk memperoleh keselamatan di alam barzah dan dalam akhirat, maka insya Allah kita akan tergolong daripada orang yang selamat. Tapi kalau kita tidak mampu membawa perbekalan di dunia ini untuk menghadapi alam barzah dan alam akhirat, maka sungguh celaka orang yang datang ke alam barzah tapi tidak membawa perbekalan. Membawa perbekalan. Naam. Maka hidup kita dunia ini, Pak, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu dunia itu seperti orang yang asing, aw abiru sabil, ataupun seperti musafir yang sedang mampir di suatu kampung. Nah, dulu mungkin pernah kita ceritakan bahwasanya umur umat dahulu kan panjang-panjang, Pak ya. Di antara mereka ada yang umurnya ratusan tahun, bahkan ada yang sampai ribuan tahun. Itu umur orang terdahulu, Pak. Nah, kita umat Nabi Muhammad ini dipangkas hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Yang lebih daripada itu bonus, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala umruhu wa hasuna amaluh." Orang yang baik adalah orang yang umurnya panjang tapi amalnya bagus. Kalau cuman panjang saja umurnya, kalau amal tak bagus juga itu. Nah, Allah kasih bonus umur, berarti Allah kasih bonus modal yang banyak untuk kita untuk memperoleh perbekalan. Di dalam mengumpulkan perbekalan berarti kan seperti itu. Umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, Pak. Ada yang sampai ratusan tahun, ada yang sampai ribuan tahun. Bahkan dikatakan bahwasanya Nabi Nuh itu umurnya berapa tahun, Pak? Nabi Nuh itu umurnya 1450 tahun. Nabi Nuh. Bisa dibayangkan dah, Pak? 1450 tahun. Ya kan? Betapa panjangnya umur beliau. Nah, beliau itu dikatakan oleh ulama, Allah angkat menjadi nabi ketika berumur 250 tahun. Umur 250 tahun diangkat menjadi nabi. Kemudian beliau berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama." Kata Allah, kami telah mengutus Nabi Nuh, maka Nabi Nuh ini berdiam dan berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Tapi selama 950 tahun itu sedikit daripada kaumnya yang mau menerima dakwahnya Nabi Nuh. Banyak di antara mereka yang mengingkari dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh dibilang pendusta, Nabi Nuh dibilang datang membawa kerusakan. Dan ini memang risiko orang yang berdakwah, Pak ya. Orang yang berdakwah itu pasti ada tantangan-tantangan yang berusaha untuk menghentikan mereka agar supaya tidak berdakwah, difitnah, dituduh dan lain sebagainya. Dan ini semua para nabi mengalami itu. Semua para nabi, tidak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad dituduh sebagai penyihir, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai penyair.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia. Lalu bagaimana dengan kita? Bukan hanya di masa hidup Nabi Muhammad, sampai sekarang masih banyak orang yang mengejek-ngejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya Allah tutup dari cahaya hidayah sehingga mereka masih mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala harus sabar. Karena pasti ada rintangan. Gurunya Al Habib Umar, Habib Muhammad Al-Haddar, gurunya Habib Umar ini, Pak. Beliau Masya Allah balik dari pondok, beliau langsung berdakwah. Dan ketika berdakwah, semua masyarakat antusias sama beliau. Masya Allah, dakwanya beliau diterima di semua kalangan. Tapi gurunya tidak senang. Kenapa tidak senang? Kata gurunya, ini kok lancar banget dakwanya. Kok tidak ada rintangan, kok tidak ada orang yang kontra sama beliau ini. Takutnya tidak sesuai dengan jalan dakwanya Rasulullah. Jalan dakwanya Rasulullah banyak tantangan, kok ini tidak ada. Akhirnya sampai satu ketika dengar kabar bahwasanya Habib Muhammad ini, gurunya Habib Umar itu dipenjara. Dipenjara oleh komunis. Karena waktu itu ada komunis di Yaman. Dengar Habib Muhammad di penjara, gurunya bilang alhamdulillah, ya kan? Seharusnya dia kasihan, dia bilang alhamdulillah. Berarti inilah tantangan dakwanya ini. Dia berdakwah dihalangi oleh komunis sampai dimasukkan ke dalam penjara. Ini jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh 950 tahun, Pak. Yang mengikuti beliau hanya kata ulama tidak sampai 100 orang yang menjadi pengikut beliau selama 950 tahun. Nah, akhirnya karena mereka ingkar semua kepada Nabi Nuh, hanya sedikit yang mau menerima, Allah azab mereka. Allah turunkan tsunami yang sangat besar dan dahsyat. Bukan hanya mengenai satu negeri, tapi seluruh dunia kena, Pak. Tsunami waktu itu di zaman Nabi Nuh itu. Dan setelah itu Nabi Nuh hidup, setelah kejadian tsunami itu hidup selama 250 tahun. Nah, jadi total jumlah umurnya Nabi Nuh itu 1450 tahun. Umur Nabi kita berapa tahun, Pak? 63 tahun, ya kan? 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. 23 tahun ini masa dakwah Nabi. 23 tahun itu masa dakwanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh ini diangkat jadi Nabi ketika berumur 250 tahun. Masa dakwanya 950 tahun. Setelah kaumnya Allah hancurkan dengan azab tsunami itu, Nabi Nuh masih hidup selama 250 tahun. Jadi umurnya beliau 1450 tahun. Panjang, Pak, ya. Masya Allah, tabarakallah. Kepengen umur panjang ke umur pendek, Pak? Hah? Kepengen yang umur 60 sampai 70 tahun atau kepengen yang 1000 tahun kayak Nabi Nuh ini, Pak? Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya rahmat Allah ngasih kepada umat Nabi Muhammad ini umur pendek itu rahmat. Karena dunia ini tempat capek, Pak. Tidak ada yang jernih kesenangan dunia itu. Sesenang-senangnya orang pasti ada keruhnya. Hidup di dunia, ya Allah, nanti akan kita katakan, akan kita bahas. Nah, makanya sebentar saja umat Nabi Muhammad SAW, tapi pahalanya yang digandakan oleh Allah. Sebentar ya umat Nabi Muhammad, biar tidak capek-capek dia ibadah sampai 1000 tahun ibadah, Masya Allah, tabarakallah, tapi pahalanya lebih banyak, Pak. Nah, mereka ibadahnya banyak karena umurnya itu yang panjang, tapi pahalanya lebih banyak kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dulu pernah dikisahkan di zamannya Nabi Nuh itu ada seorang wanita yang menangis. Ada seorang wanita yang menangis. Dilihat oleh Nabi Nuh, akhirnya dihampiri, ditanya oleh Nabi Nuh, "Kenapa engkau menangis?" Jadi kata perempuan ini, "Aku menangisi kematian anakku. Dia meninggal di usia yang masih sangat muda, bahkan masih dalam masa keemasannya. Kasihan anakku ini, masih sangat muda tapi udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku menangisi dia." Lalu kata Nabi Nuh, "Berapa umur anakmu ini?" Kata si perempuan itu, "Umur anakku 300 tahun.
Masya Allah, tabarakallah. Umur 300 tahun masih dianggap muda waktu itu. Kalau sekarang umur 300 tahun itu udah jadi bebuyutan, Pak ya. Ya kan? Ini ibunya menangis akan kematian anaknya, dianggap masih muda, yang waktu itu umurnya udah 300 tahun. Lalu akhirnya Nabi Nuh ini ingin menghibur si wanita ini supaya bebannya agak ringan. Dihiburlah oleh Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, wahai ibu, kata beliau, apa yang akan kamu lakukan jika seandainya kamu hidup di masa yang mana umat di masa itu hanya berusia sekitar 60 tahunan? Apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu menangisi anakmu yang berumur 300 tahun. Kalau seandainya kamu hidup di masa yang mana umat pada masa itu umurnya hanya 60 tahun, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Lalu ibunya ini keheranan. Lalu dia bertanya, apakah ada seseorang yang hidupnya hanya sekitar 60 tahunan? Kata Nabi Nuh, iya ada. Umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umatnya hanya sekitar 60 tahun. Akhirnya penasaran si ibu ini, akhirnya bertanya-tanya sama Nabi Nuh, Pak. Apa kata ibu itu? Kata si ibu, wahai Nabi Nuh, dalam waktu yang sangat singkat itu, apakah di antara mereka ada yang berbuat maksiat kepada Allah? Umur mereka cuma 60 tahun. Sedikitnya, kata beliau. Sedangkan ini anak aku umur 300 tahun, mati aku nangis karena kemudahan. Karena kemudahan, kata dia. Kira-kira kalau 60 tahun itu masih sempat tak bermaksiat dia? Kata Nabi Nuh, tentu saja sebagian besar dari mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang melakukan kemaksiatan. Lalu ditanya lagi oleh si ibu ini, apakah mereka sangat mencintai dunia yang hanya sesaat dan berbondong-bondong untuk mendapatkannya, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia? Mereka hidupnya cuma sebentar dibandingkan kita. Apakah mereka masih mengumpulkan dunia? Kata Nabi Nuh, iya. Itulah yang menjadi fokusnya mereka. Itulah yang menjadi perhatian mereka. Bahkan hanya sedikit di antara mereka yang berpikir untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. Kata Nabi Nuh. Kemudian si ibu ini bertanya lagi, apakah mereka saling bertengkar dan meributkan hal-hal yang sepele dan sederhana di masa yang sedikit itu? Kata Nabi Nuh, iya, mereka bertengkar gara-gara masalah sepele. Masih sempat untuk bertengkar, padahal umur mereka sedikit. 6. Lalu ditanya lagi oleh si perempuan, apakah mereka membangun gubuk untuk tempat tinggal, sedangkan mereka hidup sebentar? Apakah mereka membangun gubuk? Jadi tempat yang tidak mewah, yakni gubuk kan kita tahu, Pak, gubuk itu kayak apa? Untuk mereka tinggal, kata Nabi Nuh, mereka tidak membangun gubuk, tapi mereka berlomba-lomba membangun istana, bukan gubuk. Istana yang mungkin bisa bertahan sampai ratusan tahun, padahal mereka cuman tinggal di situ puluhan tahun ya. Tapi dia bangun rumah yang sekiranya bisa dipakai dalam jangka waktu ratusan tahun. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kata si ibu, seandainya saya ini ditakdirkan untuk menggantikan umat tersebut, yakni seandainya saya ini mendapatkan kesempatan untuk hidup pada umat pada zaman itu bersama mereka yang umurnya hanya sekitar 60 tahunan, kata beliau, maka saya akan menghabiskan hidupku di bawah naungan pohon, tinggal nunggu mati aja lah. Cuma 60 tahun, kata dia, tidak di bawah pohon. Kalau memang aku mau bangun rumah, aku bangun rumah di samping kuburan, dan setiap hari akan aku habiskan waktu 60 tahun itu untuk beribadah. Tak perlu mikirkan dunia lagi. Kenapa? Singkat betul hidupnya. Kalau mereka bandingkan dengan umur mereka yang waktu itu 1000 tahun, Pak ya. Anggaplah kayak kita nih sekarang nih, Pak. Umur kita kan 60 tahunan kan, Pak. 60 tahunan, 70 tahunan. Kalau ada kabar bahwasanya akan ada nanti hampir-hampir hari kiamat,
umur orang itu cuman 9 bulan. Umur orang cuman 9 bulan. Kira-kira apa kata kita? Pasti kita mikir seperti yang dipikirkan oleh ibu itu. 9 bulan. 9 bulan kan kalau kata ibu itu kan masih nyusu. Ya kan, kalau kata kita kan masih nyusu. Tapi nanti itulah yang dirasakan oleh ibu itu. Sehingga kata dia, kalau anak hidup di masa itu udah, anak mau berteduh di bawah pohon, jadi tempat tinggal aku. Kalau memang perlu butuh rumah, tinggal anak bangun dekat kuburan aku sendiri dah. Di situ beribadah, tinggal nunggu mati ya. Kayak kita kalau seandainya dikabarkan bahwasanya umur umat akhir zaman hanya sekitar 9 bulanan. Pasti kita akan berpikir seperti itu. Naam. Maka dunia ini sebentar, Pak. Kita hidup dunia ini sangat singkat, dan dunia ini terlalu murah untuk kita jadikan semua waktu, tenaga dan pikiran kita untuk dunia. Untuk mendapatkan dunia, untuk mengumpulkan dunia, kita kerahkan tenaga kita kerahkan. Pikiran kita kerahkan, waktunya kita kerahkan. Untuk apa? Untuk dunia. Terlalu murah. Engkau mengeluarkan sesuatu yang mahal, pikiran kita mahal, waktu kita mahal, tenaga kita mahal. Jangan mau kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang murah. Jangan mau kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak kita bawa mati. Naam. Dan kalau pikiran kita, tenaga kita, waktu kita korbankan untuk akhirat, malahan itu yang murah, Pak. Untuk mendapatkan kesenangan akhirat, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, untuk mendapatkan keselamatan akhirat, kita kerahkan seluruh tenaga kita. Kita kerahkan seluruh pikiran kita. Kita kerahkan seluruh waktu kita untuk mendapatkan akhirat. Maka sebenarnya apa yang kita korbankan itu sangat murah. Kenapa? Karena kesenangan akhirat itu sangat mahal. Keselamatan akhirat itu sangat mahal. Naam. Kenikmatan akhirat tidak bisa kita samakan dengan kenikmatan akhirat. Orang-orang akhirat yang menjadi penghuni surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan kenikmatan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini kenikmatan akhirat, Pak, kalau kita mau tahu. Seperti apa? Kata Rasulullah, kenikmatan akhirat itu tidak pernah dilihat oleh mata orang, tidak pernah didengar oleh telinga orang, dan tidak pernah terlintas di dalam hati orang. Jadi kesenangan surga itu kejutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap detiknya kenikmatan yang akan kita dapat adalah kenikmatan yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah terlintas. Setiap detiknya, Pak. Datang kenikmatan dari Allah, kejutan. Datang kenikmatan dari Allah, kejutan yang belum terlintas, terfikirkan oleh kita sama sekali. Kalau di dunia kesenangannya membosankan. Kesenangan dunia, orang banyak uang, tapi terkadang masih galau. Pangkatnya udah tinggi, terkadang masih gelisah. Ini kesenangan dunia. Tidak ada yang jernih. Keruh kesenangan dunia itu. Sekuat-kuatnya orang masih ada rasa takut. Sekuat-kuatnya orang masih sakit juga, masih butuh ke WC, masih badannya masih perlu dibersihkan. Kalau di surga enggak perlu, Pak. Kotoran kita, kelebihan makan kita itu jadi keringat, berbau misik. Kalau sekarang kita minum banyak jadi kencing, makan banyak jadi kotoran. Di surga enggak jadi seperti itu. Lalu untuk mendapatkan, dan kita di surga abadi selama-lamanya, Pak. Bukan cuma setahun 2 tahun. Bukan cuma 1000 tahun, 2000 tahun, selama-lamanya. Maka kalau kita mau mengorbankan pikiran kita, tenaga kita, waktu kita untuk akhirat, itu murah. Tapi kalau kita mau mengorbankan pikiran kita, tenaga kita, waktu kita untuk dunia, maka sayang, mahal itu. Karena dunia itu murah dibandingkan akhirat. Naam. Kata ulama, kalau seandainya dunia ini diibaratkan rumah mewah yang akan kita tempati sementara, dan akhirat ini adalah rumah dari papan, tetapi akan kita tempati seumur hidup, selama-lamanya,
Maka orang yang cerdas milih yang mana, Pak? Dikasih dua pilihan. Ada rumah merah, ada rumah mewah. Rumah mewah ini ibaratkan dunia ya, karena dia sementara. Rumah mewah tapi kita tinggalnya di situ cuman 1 bulan ya. Setelah itu kamu tidak bakal punya rumah lagi, akan tinggal di pinggiran jalan. Kamu mau milih yang mana? Rumah mewah sementara ataupun rumah papan tapi kamu boleh pakainya seumur hidup? Kalau kamu ngambil rumah mewah ini cuman 30 hari 1 bulan, setelah itu tidak bakal punya rumah. Kira-kira orang yang cerdas milih yang mana, Pak? Rumah mewah sementara atau rumah papan selama-lamanya? Rumah papan. Oke lah, dia senang 1 bulan, tapi kalau habis itu sengsara, lebih baik yang rumah papan. Inilah tapi kata ulama, pengibaratannya itu terbalik. Akhirat ini adalah rumah mewah yang selama-lamanya, sedangkan dunia adalah rumah papan yang sementara. Paham dah, Pak? Dunia ini diibaratkan rumah papan yang sementara. Karena pertama, kesenangan dunia, kebahagiaan dunia, kelezatan dunia itu keruh, tidak ada yang jernih. Dari setiap kenikmatan pasti ada kekurangannya. Dan kita menikmatinya sementara. Kita mati udah selesai. Akhirat kenikmatannya sempurna dan selama-lamanya. Kata ulama, kalau seandainya dibalik, kenikmatan akhirat itu rendah tapi selama-lamanya kita dapatkan, dan kenikmatan dunia ini besar tapi cuman 60 tahun kita merasakannya, maka yang cerdas pasti akan memilih kesenangan akhirat karena dia selama-lamanya walaupun tidak terlalu mewah. Lalu bagaimana sekarang kesenangan dunia itu ibaratkan rumah papan yang sementara, tapi kesenangan akhirat diibaratkan rumah mewah yang selama-lamanya. Maka tentu orang yang cerdas pasti akan memilih kesenangan akhirat. Mereka rela untuk sakit-sakitan di dunia, yang penting dia bisa merasakan kebahagiaan di akhirat. Dan apa yang bakal kita nilai kepada orang yang lebih memilih rumah papan yang sementara? Apa kata kita? Dikasih dua pilihan. Kau mau milih mana nih? Ada rumah papan 30 tahun ya, atau 1 bulan. Ada rumah mewah, ini selama-lamanya seumur hidup. Dia milih rumah papan yang cuma 1 bulan dia pakai, setelah itu dia bakal jadi orang pinggiran. Dia milih ini, berarti kata kita apa? Kurang cerdas, kurang pintar. Bahasa kasarnya bodoh bala. Betul atau enggak? Bodoh bala. Berarti orang yang di dunia ini, Pak, orang yang di dunia ini fokus sama dunia, fokus lalai dari akhirat, berarti dia apa nih? Ya. Nah, itu memang yang disebutkan oleh ulama adalah orang yang bodoh, yang lebih mendahulukan urusan dunia sehingga menjadikan akhiratnya rusak. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita sehingga kita lebih mendahulukan urusan akhirat daripada urusan dunia. Dan semoga Allah mencukupkan dunia kita dan Allah jadikan dunia kita sebagai pembantu kita untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man salafana salih wa ala man aqtubu zaman wa ala man syaikhuna al-habib Umar wa ma alim Allah Subhanahu wa taala min niyatin salihah al-musila ila ridwanillah wal murafaqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahiran wa batinan fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.